Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rohani Nasaruddin, NIM 200405501031, kelas PLBC 2020, mahasiswa pendidikan luar biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Kalimat efektif menurut para ahli. 1. Menurut Nasution Rohmadi dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. 2. Menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Syarat kalimat efektif. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri, tidak efektif. Kata depan kepada pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik atau sepadan kalau kata depan kepada dihilangkan sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri efektif. Bagian B, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa tidak efektif. Dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa efektif. Bagian C, beberapa kata penghubung intra kalimat. Beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intra kalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat menjebuk atau dengan mengganti kata penghubung intra kalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat seperti di bawah ini. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nominal, maka kata selanjutnya berbentuk nominal. Contohnya, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat tersebut terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah menjadi seperti semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. 3. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa
kalimat. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Menghindari unsur yang sama dalam menjenguk. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat di atas adalah sebagai berikut. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. B. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja, tidak efektif. Saya hanya memiliki 3 buku, efektif. C. Menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat, tidak efektif. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat, efektif. 5. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Ketegasan. B. Membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Salah, bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Benar. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, dongeng itu sangat menarik. Dongeng itu mengharukan. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. E. Menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah pun kah. Contohnya, dapatkan ia menjawab pertanyaanku. Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. 6. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu, yaitu A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Tidak efektif. Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya. Efektif. B. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba, sehingga kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat tidak diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. 7. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan, tidak efektif. Bapak dekan kami persilahkan, efektif. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.